Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Hei, kenapa lama sekali? Kita sudah melewati tenggat waktu. Pak Johnson memanggil keempat orang itu pada hari keempat mereka bekerja. Tenang Johnson, kita akan menyelesaikan pekerjaan ini besok. Mengetuk pintu saja memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Si Jalang Meishu itu pasti sengaja menghindari kita. Mungkin dia sadar bahwa kita sedang mencarinya. Apa? Bagaimana mungkin? Kecuali seseorang memperingatkannya tentang kami, mustahil dia mengetahui operasi kami, kata Tuan Johnson. Dia mungkin tidak bisa mendengar ketukanmu karena dia sedang bermain cultivation online. Jika memang demikian, maka segalanya akan menjadi lebih mudah dan praktis saat kita membawanya. Terserah, selesaikan saja besok, atau gaji Anda akan dipotong, kata Tuan Johnson. Apa? Bukan gaji kami. Kalau begitu, cepat selesaikan pekerjaan ini, sebelum keluarga Yu mengeluh lebih banyak lagi, teriak Tuan Johnson kepada mereka sebelum menutup saluran telepon. Kau dengar sendiri, sebaiknya kita selesaikan besok, atau gaji kita akan berkurang. Jika memang demikian, kenapa kita tidak melakukannya malam ini saja? Akan jauh lebih mudah menculik seseorang di malam hari. Kau benar, mari kita selesaikan malam ini saja. Setelah semua orang bersepakat untuk menyelesaikan pekerjaan malam itu juga, mereka mulai mempersiapkannya. Beberapa jam kemudian, ketika langit telah menjadi gelap gulita, keempat kultivator itu kembali ke apartemen dengan seperangkat alat pembuka kunci dan mulai membobol kamar-kamar yang tidak merespons mereka selama 4 hari terakhir, dimulai dengan kamar di lantai 7. Setelah berhasil membuka kunci pintu, mereka diam-diam masuk ke dalam ruangan dan mulai melihat-lihat. Di dalam apartemen, mereka bisa melihat 2 orang berbaring di tempat tidur dengan konsol game cultivation online di atas kepala mereka. Melihat hal itu, mereka mendekati orang-orang tersebut untuk melihat wajah mereka. Setelah memastikan bahwa tak satu pun dari mereka adalah Meishu, mereka diam-diam meninggalkan tempat itu, membuat kedua orang tersebut sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja mengalami pembobolan. Selanjutnya adalah lantai 9, dan sama seperti apartemen sebelumnya, semua orang yang tinggal di dalamnya sepenuhnya tenggelam dalam cultivation online, sama sekali tidak menyadari bahwa ada 4 penyusup di dalam rumah mereka saat ini. Setelah meninggalkan lantai 9, mereka menuju ke lantai 17 dan langsung mulai mengerjakan pintu yang paling dekat dengan lift. Untungnya bagi Yuan dan Meishu, pintu kamar mereka berada paling jauh dari lift. Di dalam kamar pertama di lantai 17, mereka bisa melihat sebuah keluarga berempat yang sedang tidur. Begitu para kultivator melihat 4 orang, mereka langsung berbalik dan meninggalkan ruangan, karena mereka hanya mengharapkan paling banyak 2 orang. Setelah meninggalkan ruangan itu, mereka mulai mengerjakan pintu kedua di lantai 17. Meishu yang sedang berlatih di kamarnya, tiba-tiba membuka matanya ketika mendengar suara samar dari pintu. Mereka menerobos masuk. Meishu dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi, dan segera berhenti berkultivasi. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam meninggalkan kamarnya untuk menunggu mereka masuk ke rumah tanpa memberitahu Yuan tentang penyusupan itu, karena ada kemungkinan besar mereka akan menerobos masuk sebelum dia sempat memperingatkannya dan akan lebih bijaksana untuk meminimalkan suara. Kunci pintu mereka tiba-tiba terbuka, dan pintu itu perlahan mulai terbuka pada saat berikutnya. Meishu bisa melihat sosok samar memasuki rumah beberapa detik kemudian. Namun sebelum dia sempat melangkah 2 langkah ke dalam perlindungan mereka, Meishu yang bersembunyi tepat di samping pintu tiba-tiba melayangkan pukulan cepat. Pukulan kuat itu langsung menghantam rahang bawah penyusup itu. Suara tulang retak terdengar, mengejutkan ketiga orang lainnya. Mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi, ketika pria yang pertama kali memasuki rumah tiba-tiba jatuh ke lantai dengan lehernya tertekuk pada sudut yang aneh. Sial, Scorpion tumbang. Ah, apakah dia masih hidup? 3 lainnya segera mengambil posisi dan mempersiapkan diri. Tunjukkan dirimu Meishu, kami di sini untuk membawamu kembali ke keluarga Yu. Jangan mempersulit keadaan, kata salah seorang dari luar rumah mereka. Beberapa saat kemudian, Meishu muncul di hadapan mereka, dengan cahaya bulan menyinari sosoknya yang cantik, dan di wajahnya terpapang ekspresi dingin yang sangat melengkapi suasana.
Aku tidak akan kembali ke keluarga Yu. Jika kau ingin aku kembali, kau harus memaksaku. Kami tidak ingin menyakitimu. Jika kau setuju mengikuti kami dengan tenang, kami berjanji akan membiarkan orang cacat di dalam itu sendirian. Meishu mengerutkan dahi ketika mereka menyeret Yuan ke dalam pembicaraan, bahkan mengancamnya dengan Yuan. Kau mungkin telah melumpuhkan salah satu dari kami secara tiba-tiba. Tetapi sekarang setelah kau kehilangan keunggulanmu, kau tidak akan mampu menghadapi kami bertiga sendirian. Kami semua memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di militer, sedangkan kau hanyalah seorang gadis muda dengan kultivasi sedikit lebih tinggi dari kami. Menyerah saja, dan kau tidak akan terluka. Aku tidak suka mengulangnya. Jika kau ingin aku kembali ke keluarga Yu, kau harus memaksaku. Kalau begitu, jangan salahkan kami jika kamu terluka. Tangkap dia. Pria di depan segera melangkah ke depan untuk mencoba menangkap Meishu, sementara dua orang lainnya mengikuti di belakang. Namun karena pintu hanya cukup untuk satu orang masuk pada satu waktu, Meishu tidak perlu khawatir melawan ketiganya sekaligus. Dia santai saja mundur selangkah, memaksa mereka masuk melalui pintu satu persatu. Begitu orang pertama memasuki apartemen, Meishu segera mendorong dirinya ke depan sehingga orang tersebut tidak bisa bergerak maju, langsung menghalangi dua orang lainnya untuk masuk. Kau terlalu percaya diri. Pria itu kembali mencoba menangkap Meishu, bahkan menggunakan teknik bergulat yang dia pelajari dari militer. Namun mengejutkan pria itu, Meishu berhasil menghindari teknik gerapannya dengan sempurna, seolah-olah dia mengetahui teknik itu dan kelemahannya. Apa? Sebelum pria itu sempat bereaksi, Meishu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkram leher pria itu dengan tangan yang menyerupai cakar. Mata pria itu membelah kaget. Namun secara tidak sadar dia bereaksi dan menggunakan kedua tangannya untuk meraih lengan Meishu dan mencoba menariknya dari lehernya. Namun ia segera menyadari bahwa bahkan dengan kedua tangan, ia tidak mampu melepaskan lengan Meishu yang mencengkeram lehernya, seolah-olah lengan itu terbuat dari baja dan menempel permanen di leher pria itu. Tunggu. Mari kita bicara. Suara retakan terdengar di tengah kalimat pria itu, membungkamnya. Tubuh pria itu langsung pincang setelah itu. Kau membunuhnya? Dua penyerang yang tersisa berdiri di luar pintu tak percaya melihat tindakan Meishu yang kejam. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu cantik dan tampak begitu polos mengambil nyawa orang lain dengan begitu mudahnya? Meishu melepaskan cengkramannya dari leher pria itu, lalu menjatuhkan tubuhnya yang tak bernyawa ke lantai. Lalu kenapa kalau aku membunuhnya? Itu kan pembelaan diri. Meishu kemudian berbicara dengan suara dingin yang membuat mereka merinding. Kau benar-benar gila. Kau tidak akan lolos dari hukuman pembunuhan meskipun kau menggunakan pembelaan diri untuk membenarkannya. Dan kau membunuh dua orang. Dan akan ada dua mayat lagi jika kalian tidak pergi, kata Meishu. Sial, aku pergi dari sini. Gajiku tidak cukup untuk mempertaruhkan nyawaku dengan orang gila ini. Salah satu dari mereka tiba-tiba berbalik dan berlari menuju tangga darurat, bahkan tidak repot-repot menggunakan lift. Melihat rekannya pergi, orang yang tersisa di sana juga memutuskan untuk pergi, karena tidak mungkin dia akan melawan Meishu sendirian. Sebaiknya kau nikmati saat-saat terakhirmu di sini, karena kau akan segera masuk penjara, kata pria itu sebelum menghilang dari kejadian. Setelah para penyerap pergi, Meishu menghela nafas lega. Kemudian dia mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Sesaat kemudian, suara Mei Feng terdengar. Apa yang terjadi? Mereka membobol apartemen kami, kata Meishu. Setelah hening sejenak, akhirnya Mei Feng menjawab. Karena kamu bisa menghubungiku, aku berasumsi bahwa kamu sudah mengurusnya. Iya, saya sudah mengurusnya. Tapi mungkin saya sedikit berlebihan, katanya. Kau membunuh mereka? Tanya Mei Feng dengan suara serius. Tidak, saya sudah menahan kekuatanku sebisa mungkin, tapi mereka pasti akan mati jika tidak segera mendapatkan perawatan medis. Mei Feng menghela nafas dengan keras. Lalu dia berkata, hubungi polisi, saya akan segera ke sana. Oke. Meishu kemudian menutup telepon dan menghubungi polisi untuk menjelaskan situasi kepada mereka. Setelah suara-suara itu berhenti, Yuan berteriak keras dengan suara gugup dari kamarnya. Meishu, apa kau baik-baik saja? Karena indera ilahinya tidak cukup kuat untuk melihat apa yang terjadi di pintu, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya saja mereka telah diserang dan Meishu sedang mengurusi para penyerang. Aku baik-baik saja, suara Meishu terdengar beberapa saat kemudian. Lalu dia melanjutkan. Saya sudah mengusir para penyusup, tapi mungkin akan sedikit ribut di sini, karena saya baru saja menelpon polisi. Syukurlah kau baik-baik saja. Yuan menghela nafas lega setelah mendengar suara tenangnya.
Beberapa saat kemudian, Meishu masuk ke dalam ruangan agar Yuan bisa melihat bahwa dia baik-baik saja, dan dia pun menjelaskan situasinya kepadanya. Aku tidak percaya mereka benar-benar menerobos masuk ke rumah kita untuk mencoba membawa kau pergi, kata Yuan dengan kerutan dalam di wajahnya. Sudah lama ia tidak merasakan amarah sebesar ini, dan semua ini disebabkan oleh asosiasi kultivator dan keluarga Yu. Saya tidak ingin memperbesar situasi ini, jadi saya melaporkannya sebagai perampokan acap. Bahkan jika kami memberitahu mereka bahwa keluarga Yu telah menyewa mereka untuk mengantar saya pulang, mereka tidak akan percaya, dan saya yakin keluarga Yu akan menyiapkan berbagai alasan jika mereka diselidiki. Menjijikkan, gumam Yuan dengan suara tertahan. Dia tidak merasa semarah ini ketika keluarga Yu meninggalkan dia, atau ketika mereka mengusirnya dari rumah. Namun menerobos masuk ke rumah mereka dan mencoba memaksa Meishu pergi telah menyebabkannya merasakan emosi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Apa yang akan terjadi jika Meishu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri? Yuan bahkan tidak berani membayangkannya. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya kepadanya setelah tenang. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini, begitu juga ibuku. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya, kata Meishu dengan suara tenang. Kau sangat tenang menghadapi situasi ini, Meishu. Yuan memperhatikan hal ini dan berkata, aku rasa begitu, tapi panik juga tidak akan membantu. Meskipun aku rasa itu terutama karena aku tahu ibuku akan berada di sini, kata Meishu. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di apartemen bersama beberapa ambulans untuk menangani 2 orang yang tidak sadarkan diri dan berada di ambang kematian. Bisakah kau menceritakan apa yang terjadi? Tanya petugas polisi itu kepada Meishu sambil memegang buku catatan dan pena. Meishu mengangguk dan mulai mengingat kembali situasinya. Saya sedang di kamar tidur dan mencoba tidur, tetapi kemudian saya mendengar suara-suara aneh di pintu. Jadi saya memutuskan untuk menyelidiki. Namun tepat saat saya sampai di pintu, tiba-tiba saya mendengar pintu terbuka sendiri. Pada saat itulah saya tahu seseorang telah menerobos rumah kami. Jadi saya mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Para penyerang masuk melalui pintu beberapa saat kemudian, dan tanpa sadar saya menunjuk orang pertama yang masuk, membuatnya terkejut. Kemudian saya mulai berkelahi dengan orang kedua. Setelah saya mengalahkannya juga, 2 penyerang yang terakhir melarikan diri, dan itulah saat saya menelpon polisi. Polisi dibuat terkangang oleh cerita Meishu. Bagaimana mungkin seorang gadis dengan penampilan lembut seperti Meishu bisa melawan 4 orang pria dewasa sendirian? Apakah Anda kebetulan seorang kultivator? Tanya salah satunya padanya. Iya, benar, dia mengangguk. Aku juga belum terbiasa dengan kekuatanku baru ini, jadi ketika saya melawan, mungkin saya menggunakan terlalu banyak kekuatan, kata Meishu. Iya, kami bisa melihatnya dari luka-luka mereka. Menurut petugas medis, salah satu pria mengalami patah jahang, sementara yang lainnya mengalami cedera leher yang sangat parah. Sungguh keajaiban yang terakhir masih hidup. Bagaimana dengan kamu, anak muda? Bisakah kami mendengar ceritamu? Polisi kemudian menanya Yuan yang sedang duduk di kursi roda. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar keributan saat Meishu melawan para penyerang. Baiklah, mohon tetap di tempat duduk Anda sementara kami berbicara dengan tetangga Anda, untuk melihat apakah mereka memiliki hal lain yang ingin disampaikan. Kemudian polisi pergi dan mengetuk pintu tetangga mereka. Namun mereka semua sedang tidur atau bermain cultivation online dan keributan itu tidak cukup keras untuk membangunkan mereka. Tak lama setelah polisi berbicara dengan tetangga mereka, Mei Feng memuncul di tempat kejadian dengan ekspresi dingin di wajahnya. Permisi, Anda siapa? Salah satu polisi menghentikannya. Saya ibunya. Mei Feng menunjuk Meishu. Dan dia melanjutkan. Saya bergegas ke sini setelah menerima kabar tentang apa yang telah terjadi. Jadi begitu. Polisi mengizinkannya masuk ke tempat itu setelah memastikan identitasnya. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Mei Feng kepada polisi. Kami belum bisa mengatakan apapun sampai kedua pria yang tidak sadarkan diri itu siuman, dan kami akan mendengar keterangan mereka. Belum lagi 2 orang lainnya yang melarikan diri. Namun jika ini benar-benar perampokan, maka kami akan memastikan keadilan ditegakkan. Adapun luka-luka yang mereka alami akibat perbuatan nona muda itu akan dianggap sebagai pembelaan diri. Mereka mungkin akan mencoba menuntutnya nanti atas kerugian yang mereka alami, karena luka-luka mereka cukup parah. Tetapi itu akan bergantung pada pengadilan. Saya mengerti, terima kasih, kata Mei Feng kepada mereka. Kami akan menghubungi Anda lagi nanti. Setelah mencatat informasi kontak Meishu dan Mei Feng, polisi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah mereka pergi, Mei Feng duduk di ruang tamu bersama Meishu dan Yuan. Baiklah, ceritakan seluruh ceritanya.
Meishu mengangguk dan mengingat kembali semua yang telah terjadi tanpa melewatkan detail apapun kali ini. Mereka mengirim 4 kultivator dengan pengalaman militer ya. Kau menghadapi mereka jauh lebih mudah dari yang kuduga. Berapa tingkat kultivasimu? Mei Feng kemudian bertanya padanya. Prajurit roh tingkat pertama. Aku juga baru saja mengalami terobosan, jawab Meishu dengan suara rendah. Mata Mei Feng membelalak kaget. Awalnya dia tidak begitu percaya ketika mereka mengatakan Meishu bertalenta dalam kultivasi. Tetapi setelah mengetahui tingkat kultivasinya, Mei Feng tidak punya pilihan selain mempercayainya. Nona Mei Feng, adakah yang bisa Anda lakukan mengenai situasi ini? Kata-kata Anda biasanya sangat berpengaruh di dalam keluarga Yu, terutama di mata ayah Yuro, tanya Yuan padanya. Sayangnya tidak ada yang bisa kulakukan untuk saat ini. Meskipun keluarga Yu menyewa para penjahat itu untuk membawa Meishu kembali, mereka melakukannya karena ketua Zhao dari Asosiasi Kultivator, kata Mei Feng. Asosiasi Kultivator adalah latar belakang yang sangat kuat dan berpengaruh dengan jumlah kultivator yang mereka miliki, dan mereka terus menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Keluarga Yu tidak ingin menyinggung mereka, dan mereka juga tidak mampu menolak mereka. Jadi mereka hanya bisa setuju untuk membantu mereka mendapatkan Meishu. Mereka semua memperlakukan Meishu seperti benda yang bisa dimiliki karena mereka menginginkannya. Aku sudah muak dengan ini. Nona Mei Feng, bawa aku ke asosiasi kultivator besok. Aku akan berbicara dengan ketuanya. Yuan tiba-tiba berkata, membuat mereka terkejut. Apa? Kau mau bicara dengannya? Sekalipun kau melakukan itu, dia tidak punya alasan untuk mendengarkan. Dan ada kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bertemu denganmu, apalagi berbicara denganmu, kata Mei Feng kepadanya. Jangan khawatir, aku punya rencana, kata Yuan. Meishu dan Mei Feng menoleh untuk saling melihat. Tuan muda, kita bisa membicarakan ini besok. Sudah sangat larut malam, jadi sebaiknya kau beristirahat sekarang. Saya akan menemani Anda di sini malam ini, kata Mei Feng. Benarkah? Kata Yuan suaranya penuh kegembiraan. Iya, aku bahkan akan berbagi tempat tidur denganmu, kalau kau tidak keberatan. Tidak, Yuan langsung menjawab. Kalau begitu, izinkan aku membantumu berbaring di tempat tidur. Kemudian Mei Feng mengangkat Yuan lagi kursi rodanya dan membawanya ke kamar tidurnya dengan mudah. Nona Mei Feng, apakah Anda sedang berlatih kultivasi? Yuan tiba-tiba bertanya padanya. Sayangnya saya belum mulai karena biasanya saya sibuk dengan pekerjaan. Meskipun saya berniat untuk segera memulainya, katanya. Begitu. Kalau begitu, apakah kau sudah memiliki teknik kultivasi? Kalau belum, aku bisa membantumu mendapatkannya. Yuan kemudian berkata sedikit mengejutkannya. Tidak apa-apa Tuan Muda. Keluarga Yu memiliki teknik kultivasi tingkat serga yang bersedia mereka pinjamkan kepadaku. Bahkan Yuro saat ini juga menggunakan teknik kultivasi ini, kata Mei Feng sambil membaringkannya di tempat tidur. Baiklah kalau kau bilang begitu. Aku akan kembali sebentar lagi, kata Mei Feng beberapa saat kemudian sebelum meninggalkan ruangan untuk berbicara dengan Meishu. Istirahatlah, kita akan melanjutkannya besok. Oke. Meishu mengangguk dan segera masuk ke kamarnya. Mei Feng kemudian kembali ke kamar Yuan dan naik ke tempat tidur bersamanya, tidur di sampingnya. Sudah berapa lama kita tidak satu tempat tidur? Mei Feng tiba-tiba bergumam di suara rendah. Sudah terlalu lama, kata Yuan dengan senyum pahit di wajahnya. Mei Feng memejamkan matanya dan langsung tertidur karena sudah larut malam. Yuan juga tertidur beberapa menit kemudian. Tak lama setelah Yuan tertidur, tanpa sepengetahuan dirinya maupun Mei Feng, tubuhnya tiba-tiba mulai memancarkan cahaya keemasan samar. Dan di dalam tubuhnya, simbol-simbol emas mulai berubah, bertransformasi menjadi garis-garis yang menyerupai pembuluh darah, dan akhirnya terhubung dengan simbol-simbol emas lainnya. Begitu semua simbol emas di dalam tubuhnya terhubung, ia mulai memancarkan aura unik yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Namun karena gempa itu relatif kecil, dan Mei Feng dan Yuan sedang tidur nyenyak, keduanya tidak menyadarinya. Hanya Meishu yang tidak bisa tidur yang merasakan gempa bumi itu. Adapun tubuh Yuan, seluruhnya ditutupi garis-garis emas yang terlihat seperti pembuluh darah. Selain itu, air surgawi yang telah ia konsumsi di Cultivation Online akhirnya mulai menunjukkan efek sebenarnya, memungkinkan urat emas itu menyerapnya sepenuhnya. Emang,
sebagian besar air surgawi itu sebenarnya tidak aktif hingga saat ini. Dan peningkatan signifikan dalam kecepatan kultivasi Yuan serta peningkatan indera dilahinya hanyalah sebagian kecil dari kekuatan air surgawi itu. Begitu simbol-simbol emas yang sekarang menjadi urat emas itu menyerap air surgawi itu, terlepas dari tulang Yuan dan menyatu dengan meridiannya, seketika menggandakan ukuran meridiannya, memungkinkan energi spiritual mengalir melaluinya jauh lebih cepat dan efisien. Setiap kali Yuan bernapas, meskipun dia tidak sedang berlatih aktif secara langsung, tubuhnya akan menyerap sejumlah besar energi spiritual di ruangan, dengan cepat mengurasi energi spiritual di apartemen mereka. Ketika energi spiritual di kamarnya sepenuhnya diserap oleh Yuan, tubuhnya akan mulai menyerap area yang lebih luas, hingga dia mulai menyerap bahkan energi spiritual di apartemen orang lain. Kemudian akan meluas keluar apartemen mereka. Pada akhirnya, energi spiritual di dalam kota mulai menghilang dengan cepat, karena semuanya diserap oleh Yuan secara tidak sadar. Fenomena ini mengejutkan setiap kultivator di kota itu, karena mereka terpaksa berhenti berkultivasi karena kurangnya energi spiritual di kota tersebut. Dan sepanjang malam itu, tidak seorang pun yang tinggal di kota Yuan dapat berkultivasi. Sementara itu, tubuh Yuan tanpa sadar menimbun seluruh energi spiritual di kota itu. Namun, meskipun sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuhnya, basis kultivasi Yuan tetap tidak terpengaruh, hampir seolah-olah tidak menerima energi spiritual apapun. Pembuluh darah emas di tubuhnya adalah cerita yang berbeda, karena pembuluh darah itu mulai tumbuh semakin banyak hingga benar-benar menutupi setiap inci tubuh Yuan dari kepala hingga kaki. Akhirnya, urat-urat emas itu berhenti bersinar dan muncul di luar tubuhnya. Sementara itu, di dalam mimpi Yuan yang dimulai hampir segera setelah dia tertidur, Yuan berdiri di depan sebuah lempengan giok besar yang bertuliskan kata takdir. Tentu saja, ini bukan kali pertama Yuan memimpikan tempat ini, karena tempat ini muncul dalam mimpinya setidaknya sekali seminggu sejak ia membangkitkan garis keturunannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam mimpi kali ini, karena dia tidak sendirian di tempat itu. Berdiri beberapa meter di depannya dan di hadapan lempengan giok itu adalah sosok tinggi yang mengenakan jubah hitam. Diam-diam memancarkan aura ilahi yang membuatnya tampak seolah-olah dia ada di sana namun sekaligus tidak ada. Yuan yakin bahwa dia belum pernah bertemu sosok ini sebelumnya, dan dia juga tidak dapat melihat wajah orang ini. Dia hanya punggungnya yang tegak yang memancarkan kepercayaan diri. Namun entah mengapa dia merasakan perasaan yang familiar dari orang ini. "Siapakah kau?" Yuan memutuskan untuk bertanya kepadanya setelah berdiri di sana dalam keheningan selama 1 menit penuh. "Kamu harus segera bangun." Orang itu menjawab dengan suara tenang. "Permisi?" Pria itu berbalik memperlihatkan wajah tampannya yang agak mirip dengan wajah Yuan, tetapi jauh lebih dewasa dan tampan. "Berapa lama lagi kau berencana tidur? Jika kau tidur lebih lama lagi, semua usahamu, usaha kita semua akan sia-sia," kata pria tampan itu. Dan dia melanjutkan, "Wanitamu dalam bahaya, namun satu-satunya yang bisa kau lakukan hanyalah berbaring di sana dan menunggu dia dibawa pergi darimu. Sungguh menyedihkan. Jika itu aku akan mengambil pedangku dan membunuh semua orang yang terlibat." Yuan terdiam. Siapakah pria ini dan apa yang sedang dia bicarakan? Dan yang terpenting, mengapa dia bermimpi seperti ini? "Kau masih di sini? Jika kau tidak segera bangun, kau akan selamanya menjadi tak berguna," kata pria tampan itu tiba-tiba. "Aku tidak begitu mengerti. Bahkan jika aku ingin bangun, aku tidak bisa bangun sampai mimpi ini berakhir. Sudah seperti ini selama berminggu-minggu," kata Yuan. Pria tampan itu menghela napas dan menjentikkan jarinya, tiba-tiba mengubah pemandangan dari lempengan giok ke puncak gunung yang tidak dikenal. Di gunung ini, terdapat pedang-pedang tak terhitung tertancap di tanah, tampak seperti kuburan pedang atau semacamnya. "Kita berada di mana?" tanya Yuan. "Kau tidak ingat?" tanya pria tampan itu kepadanya. "Mengapa saya harus mengingat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya?" Pria tampan itu menatapnya dalam diam dengan tatapan penuh pertimbangan. Lalu dia berbicara dengan suara mendesah. "Sepertinya kutukan itu telah mempengaruhimu lebih buruk dari yang kuperkirakan." "Hah? Kau tahu tentang kutukan itu?" Mata Yuan membelah besar terkejut. "Tentu saja. Lalu bisakah Anda menceritakan lebih lanjut tentang hal itu?" Namun, yang mengejutkan Yuan, pria tampan itu berkata, "Tidak." Mempelajari tentang kutukan dalam kondisi Anda saat ini tidak akan memberi Anda manfaat apapun. Bahkan, itu mungkin malah membahayakan Anda. Karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa untuk saat ini.
Lalu begitupun, bisakah Anda memberitahu saya siapa diri Anda? Yuan menanyakan identitasnya lagi. Pria tampan itu tersenyum, lalu mulai mendekati Yuan. Begitu dia berdiri tepat di depan Yuan, dia berkata, "Kau benar-benar tidak tahu?" Yuan mengerutkan kening, lalu menatap wajah pria itu sambil mencoba mengingat apakah dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Namun sekeras apapun dia berpikir, dia tidak mampu mengingat apapun. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenalmu." "Kau tidak mengenalmu, namun entah mengapa aku muncul dalam mimpimu. Kau tidak bermimpi tentang orang yang belum pernah kau lihat sebelumnya kan? Jauh dalam hatimu, jiwamu pasti mengingatku. Itulah sebabnya aku ada di sini. Meskipun kau mengatakan hal itu kepadaku, aku tetap tidak mengingat apa yang tidak aku ingat." Yuan menghela napas. "Lalu, mengapa aku tidak sedikit membangkitkan ingatanmu?" Pria tampan itu tiba-tiba mengeluarkan pedang indah dari udara dan mengarahkannya ke Yuan. "Ayo, lawan aku." "Apa?" Yuan menatapnya dengan mata terbelah. "Ayo, lawan aku," ulangi pria tampan itu. "Aku bahkan tidak punya senjata." "Ini adalah mimpimu. Bayangkan saja sebuah mimpi." Mendengar kata-katanya, Yuan membayangkan penguasa Empire. Ketika pria tampan itu melihat pedang besar di tangan Yuan, dia tersenyum dan berkata, "Jadi kau memutuskan untuk menggunakan pedangnya ya? Kau kenal pedang ini?" tanya Yuan. "Tentu saja. Kau tidak tahu?" tanya pria tampan itu kepadanya, sekali lagi mengisyaratkan bahwa dia juga harus mengetahuinya. "Saya?" Namun tepat saat Yuan membuka mulutnya untuk berbicara, pria tampan itu tiba-tiba melangkah ke depan dan menyerang. Yuan dengan cepat bereaksi terhadap serangan itu, memblokirnya. "Nak bagus, tapi kamu masih terlalu lemah." Pedang di tangan pria itu tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali tepat di samping Yuan. Yuan tanpa sadar menggunakan teknik gerakannya untuk hampir menghindarinya, tetapi pedang itu berhasil mencapai leher Yuan dan menyebabkan luka kecil. Yuan bisa merasakan darahnya menetes di lehernya. Itu adalah perasaan yang sangat nyata, hampir seolah-olah dia tidak sedang bermimpi. Pria tampan itu kemudian terus menyerang Yuan, tidak memberinya waktu untuk bernapas. Serangan itu berlanjut selama beberapa menit hingga seluruh tubuh Yuan dipenuhi luka sayatan-sayatan dangkal. "Kau lemah, terlalu lemah. Bagaimana kau akan melindungi orang-orang yang kau cintai ketika kau dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini?" Pria tampan itu akhirnya berhenti menyerang Yuan dan bertanya, "Kau terlalu kuat." Yuan menjawab dengan suara lelah sambil berlutut di tanah. Dibandingkan dengan Feng Yuxiang, pria misterius ini berada di level yang berbeda. Meskipun dia merasa putus asa saat berlatih tanding dengan Feng Yuxiang, pria misterius ini memberinya perasaan takut dan putus asa. "Tentu saja, saya berkuasa." Pria itu tidak menyangkalnya, bahkan menegaskannya dengan nada yang agak narsistik. Lalu dia melanjutkan, "Kamu hanya bisa bertahan hidup jika kamu kuat. Itulah mengapa jika kamu terus tetap lemah, kamu akan mati. Lagi pula, kita sudah membuang cukup banyak waktu. Jika kamu tidak segera bangun, kamu akan sangat menyesalinya." "Aku tidak bisa mengontrol kapan aku bangun." Yuan menggelengkan kepalanya. "Aku tahu itu karena kau lemah. Namun aku berbeda. Aku kuat, jadi aku akan membangunkanmu." Pria tampan itu tiba-tiba mengambil posisi yang belum pernah dilihat Yuan sebelumnya. Namun entah mengapa ia merasa sangat bernostalgia karenanya. "Ini adalah teknik pedang," Yuan bergumam pelan tanpa sadar. Pria tampan itu menjawab dengan senyum lebar di wajahnya. "Yah, kau benar. Itu adalah teknik pedang, dan namanya adalah serangan pedang penghancur abadi. Ingatlah baik-baik." Sesaat kemudian, Yuan menyaksikan pria itu menggerakkan tangannya dan mengayunkan pedang, mengirimkan gelombang energi besar yang terasa seperti energi pedang ke arahnya. Penglihatan Yuan langsung menjadi gelap setelah serangan itu melahapnya, dan dia bisa merasakan tubuhnya kembali. "Aku sudah bangun." Yuan segera menyadari hal ini. "Hah? Sensasi lembut apa ini?" Yuan kemudian menyadari sensasi lembut dan bulat di tangannya, dan tubuhnya secara tidak sadar memerintahkan tangannya untuk meremasnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh di sampingnya. Dalam keadaan linglung, Yuan meremasnya beberapa kali lagi. Sebuah arangan lembut terdengar sebagai respon. "Tuan muda?" Suara terkejut Mei Fang terdengar sesaat kemudian. Yuan mengerutkan kening melihat situasi itu. Dia memutuskan untuk menggunakan indera ilahinya untuk melihat apa yang terjadi. Dan yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa tangan kirinya berada tepat di atas aset besar Mei Feng di dadanya. "Astaga, maafkan aku. Aku tidak bermaksud melakukan itu."
Tubuh Yuan secara tidak sadar bereaksi dan dengan cepat menarik tangannya. Namun, Mei Feng sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Bahkan pikirannya sedang terfokus pada hal lain. Tuan muda, Anda? Tubuh Anda? Mei Feng menatapnya dengan mata terbelalak lebar. Apa? Pada saat itulah, Yuan menyadari bahwa dia tidak lagi berbaring di tempat tidur. Sebaliknya, dia malah duduk di atasnya. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan mudah seolah-olah tidak ada lagi yang membatasi gerakannya. Namun, dia tidak berada di cultivation online, jadi seharusnya dia tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Apakah aku sebenarnya masih bermimpi? Yuan bertanya-tanya dalam hati, karena itu satu-satunya penjelasan logis untuk fenomena ini. Aku pasti sedang bermimpi, gumam Yuan dengan suara penuh ketidakpercayaan sambil menggerakkan lengannya tanpa usaha. Semalam dia hampir tidak bisa menggerakkan lengannya, namun tiba-tiba dia bisa duduk di tempat tidur dan bergerak dengan mudah. Tuan muda, kurasa kau tidak sedang bermimpi, kata Mei Feng kepadanya dengan suara rendah. Yuan tanpa sadar menoleh ke arah Mei Feng, tapi ia masih buta. Namun itu tidak masalah baginya. Bahkan jika ia tetap buta seumur hidupnya, selama ia dapat menggerakkan tubuhnya dengan baik, ia akan merasa puas. Apa yang terjadi Tuan muda? Mengapa Anda tiba-tiba bisa bergerak? Tanya Mei Feng dalam hati bertanya-tanya apakah sebenarnya dialah yang sedang bermimpi. Meskipun dia senang untuknya, dia juga khawatir tentang fenomena yang tiba-tiba itu. Aku tidak tahu. Tubuhku tiba-tiba mulai berfungsi lagi. Hampir seperti saat tubuhku tiba-tiba berhenti berfungsi tahun lalu, katanya masih tak percaya. Setelah hening sejenak, Yuan memutuskan untuk mencoba turun dari tempat tidur sendiri. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai menggerakkan tubuhnya dari tempat tidur. Mei Feng memperhatikan dengan ekspresi gugup di wajah cantiknya, merasa seperti seorang ibu yang melihat bayinya berjalan sendirian. Sesaat kemudian, Yuan berhasil berdiri sendiri di samping tempat tidur setelah bersusah payah sedikit. Meskipun tidak mengalami kesulitan menggerakkan tubuhnya di cultivation online, rasanya sangat berbeda di dunia nyata, karena tubuhnya sudah lama tidak berdiri tegak. Tuan muda, Mei Feng tiba-tiba ingin menangis, dan sebelum dia menyadarinya, air matanya sudah mengalir di wajahnya. Melihat Yuan berdiri sendiri membuat hatinya terharu, karena ia selalu bermimpi melihat hal itu terjadi. Setelah terbiasa dengan sensasi berdiri, Yuan mulai menggerakkan kakinya, mencoba berjalan. Namun karena tubuhnya tidak terbiasa bergerak selama itu, hal ini merupakan tantangan baru baginya. Oh, Yuan bahkan terjatuh beberapa kali. Tuan muda, tolong pegang tangan saya. Mei Feng bangkit dari tempat tidur untuk membantunya. Yuan meraih tangannya dan mulai bergerak maju mundur di kamar tidur sambil ditopang oleh Mei Feng, merasa seperti pasien yang sedang menjalani rehabilitasi. Bagaimana perasaanmu Tuan muda? Mei Feng bertanya kepadanya beberapa menit kemudian. Saya bisa menggerakkan tubuh saya dengan baik, tapi karena sudah lama saya tidak banyak bergerak, rasanya tubuh saya kesulitan menuruti semua perintah saya. Namun saya mulai terbiasa dengan sensasi bergerak lagi. Baiklah, mari kita lanjutkan ini sedikit lebih lama lagi, kata Mei Feng dengan senyum lebar. Dengan demikian, Yuan terus berlatih gerakannya di kamar tidur bersama Mei Feng. Beberapa saat kemudian, Mei Shu bangkit dari tempat tidurnya dan mulai menyiapkan sarapan. Sembari memasak sarapan, Mei Shu mendengar pintu kamar Yuan terbuka. Selamat pagi mentua, Mei Shu berkata tanpa menoleh. Tidak ada respon dari Mei Feng, tapi Mei Shu sudah terbiasa tidak mendapat respon sehingga dia tidak berpikir panjang tentang hal itu dan melanjutkan memasak sarapan. Beberapa saat kemudian, Mei Shu bisa merasakan kehadiran seseorang yang mendekatinya dari belakang. Apakah Anda butuh bantuan? Suara Yuan tiba-tiba terdengar, tetapi terdengar terlalu dekat dengannya, menyebabkan Mei Shu mengangkat alisnya. Lalu dia berbalik dan betapa terkejutnya, Yuan berdiri tepat di belakangnya dengan senyum di wajahnya. Wow, Mei Shu mintik selangkah dan hampir menjatuhkan wajan, tampak seperti baru saja menyaksikan hantu. Kau bisa berdiri, seru Mei Shu dengan suara terkejut. Benar sekali, ini cukup keren kan? Yuan terkekeh. Oh, maaf kalau saya membuatmu takut barusan. Aku hanya ingin memberimu sejutan. Mei Shu kemudian diam-diam menatap Yuan dari atas ke bawah untuk memastikan dia melihatnya dengan benar.